Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku semuanya milikmu, jadilah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Sepenuhnya milikmu, jadilah anakmu. Mari kita sama-sama. Yesus, 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 kau berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, jadilah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Jali nyanyi. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari menyembah, mari menyembah, mari memuji, mari menyembah Dia. Mari mengagungkan namanya. Mari muliakan Dia. Ya Yesus, haleluya, haleluya.
Uralama sinaya naralamasu. Kiaralama sandaya naralamasu. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia, Raja mulia. Mari tinggikan namanya, mari agungkan namanya. Uralama sandaya naralamasi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia Terima kasih Bapa, malam hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu. Dan kini saatnya kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu sebagai ucapan syukur, doa pujian dan penyembahan malam hari ini. Kami menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkatilah kita semua dengan firman. Mari kita sama katakan amin. Salam. Salam. Salam damai sejahtera bersama
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita mendengarkan renungan malam hari ini. Malam Sabtu hari Jumat, sebagaimana yang kita laksanakan setiap hari Jumat adalah doa ya bersama pada malam hari Sabtu dan hari Jumat ini. Kita mulai seperti biasa jam 7 malam. Nah, berikut ini mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua. Sudah ketemu? Amin. Yang keras kalau amin. Amin. Loh, yang keras loh, amin itu dukung. Amin. Amin. Loh, kurang kerasin Buri. Ya. Katakan amin. Amin. Gak bisa keras suaranya Mas Yan. Lemah. Mari kita di sini. Ini provokator ini. Ya. Loh. Gimana ini? Dengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau mengamenkan yang keras ya. Ini masuk YouTube. Ngerti tidak? Nah, jadi kalau mengamenkan yang keras, dukungan ya, dukungan terhadap YouTube ini. Mengamenkan yang keras. Amin. Loh. Amin. Loh, amin. Loh, kok pelan? Loh, amin. Amin. Waduh. Kok gak iso ngomong banter ya? Kau sing niru aku. Belum ada yang meniru suaraku ini ya. Aduh, tiru ini bagus ini suaraku ini. Ya, bisa dikenal di mana-mana di seluruh dunia ini. Ya, kalau nggak meniru suara saya ini nggak bisa sukses loh nanti. Betul itu. Karena suara saya ini yaitu merupakan suara yang diakui oleh dunia ini. Ya, oleh sebab itu ditiru. Ya. Kerasnya suara, ketegasannya bicara, lugu dan tegas. Ini adalah komunikasi atau communication. Ya. Yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi orang yang berhasil di segala bidang. Jadi kalau ingin menjadi orang yang berhasil, komunikasi itu harus lancar, harus keras. Ya seperti gurumu itu kalau ngajar, ya guru-gurumu lah ngajar itu kan keras suaranya, bener gak? Gak ada guru kelemak-kelemek. Anak-anak, gak ada yang kayak gitu guru itu. Pasti ngomongnya, anak-anak, nah pasti gitu. Ya, anak-anak dengarkan ya, dengarkan ini ya penjelasan ibu, dengarkan ini penjelasan bapak, pasti begitu, bener gak? Nah itu kalau guru. Ya, sama dalam hal khotbah di sini memerlukan suara yang keras dan tegas dan lugas. Ya, oleh sebab itu di sini penting di sini. Ya, supaya kita bisa mendengar dan kita bisa didengar oleh orang lain dengan jelas. Ya, kalau suara kita tidak keras maka orang lain tidak akan bisa mendengarkan. Nah, dengan demikian mari ya belajar pakai suara yang keras. Amin. Loh, yang keras toh. Amin. Yo, kurang keras. Amin. Amin. Alah, masih kurang keras. Amin. Amin. Loh, yang keras lagi. Amin. Amin. Loh, kenapa sakit gigi ya kamu itu? Lah, sakit gigi. Mari kita lihat, kita baca bersama-sama. Ya, di sini Efesus pasal 2. Bacanya yang keras. 1, 2, 3 dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh karena yang menampakkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, ayat yang 13 yang terakhir. Tapi
Sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Nah, bagaimana ini bisa mengartikan? Ada yang bisa mengartikan enggak? Silakan. Ya. Ya ini sharing. Kalau ada yang bisa menjelaskan silakan jelaskan. Ya. Nah, penjelasannya begini. Ayat yang ke-12 ini ya. Ayat berapa yang pertama kita baca? Ya. Hah? Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang tak bersunat oleh karena yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia. Nah, artinya dahulu kita ini ya, sebelum kita mengenal Kristus, ya, dengarkan. Sebelum kita mengenal Kristus, kita ini adalah orang kafir. Benar gak? Nah, ini kata orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ya, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang kafir. Ya. Karena apa? Menurut orang Yahudi bahwa semua orang laki-laki harus disunat. Kalau tidak disunat, itu namanya orang kafir dan bukan orang Yahudi. Nah, ini dijelaskan. Tetapi dijelaskan ya, berdasarkan penjelasan Alkitab ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa ya, itu sebenarnya sunat yang dimaksud itu bukan sunat secara rohani ya, tetapi sunat secara apa? Lahiriah. Jadi sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu pengertiannya. Jadi Rasul Paulus menjelaskan sangat konkret, sangat jelas bahwa apa yang dikatakan orang Yahudi menurut penjelasan Rasul Paulus itu bahwa orang yang sunat itu adalah yang harus dipotong bagian daripada tubuhnya. Orang laki-laki itu adalah sunat secara lahiriah. Dan tidak ada hubungannya dengan rohania. Nah, dengan demikian maka ya, dikatakan orang yang bersunat secara rohania ini adalah penjelasannya. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga Israel. Tidak mendapatkan bagian ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, ini ya pengertiannya. Jadi ayat yang di atas tadi bahwa ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat secara lahiriah dikerjakan oleh tangan manusia. Lalu dijelaskan di sini ya, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus ya. Jadi tanpa Kristus ini ya dijelaskan tidak termasuk warga Israel. Jadi kalau kita di sini belum mengenal Kristus dan belum percaya Yesus Kristus, kita bukan warga yaitu Israel. Artinya kalau kita sudah mengenal Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus itu berarti kita adalah orang-orang yang dianggap bersunat. Ya, orang-orang yang dianggap bersunat dan diakui sebagai warga yang bersunat, yaitu warga Israel atau warga Yahudi. Nah, bedanya pengertiannya sunat yang di atas dengan sunat yang ada di dalam Kristus ini. Ya, sunat yang di atas dijelaskan bahwa sunat secara lahiriah, tetapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus bukan sunat berdasarkan lahiriah, tetapi sunat secara rohani. Artinya kita adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diakui oleh yaitu umat Israel, yaitu umat Yahudi, karena kita adalah orang-orang rohani, orang-orang beriman dan orang yang percaya sebagaimana layaknya Abraham,
sebagaimana layaknya Adam, sebagaimana layaknya ya Musa dan lain sebagainya. Itulah sebabnya di sini kita adalah orang-orang yang sudah beriman dan orang-orang yang sudah dikuduskan. Dengan apa? Dijelaskan. Ya. Dijelaskan nih. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, ya. Waktu itu kita tanpa Kristus. Nah, tidak termasuk warga Israel karena kita tanpa Kristus dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Nah, jadi kita tidak akan mendapatkan sesuatu apapun tanpa Kristus. Tidak akan mendapatkan janji-janji yang dari Allah. Janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Abraham, oleh Allah kepada Abraham itu, ya. Dan itu menjadi bagian kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah di dalam Kristus, ya, hingga sampai saat ini. Janji itu sudah diberikan, sudah atau belum? Sudah. Apa diberikannya? Buktinya apa? Janji itu sudah diberikan, buktinya apa? Kristus, ya. Jadi janji itu sudah diberikan kepada kita sebagai bukti janji itu adalah Kristus. Kristus, Yesus, Tuhan Allah kita itu adalah janji Allah Bapa kita, ya, yang sudah diberikan kepada kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dengan demikian maka janji itu sudah kita terima. Dan janji itu sudah diberikan kepada umat saat ini. Jadi janji itu sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi yang akan diharapkan, yang akan ya diberikan lagi kecuali sudah menerimanya dan sudah kita terima, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Itulah janjinya. Ya, dijelaskan di sini, ya, bahwa begini. Nah, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi tanpa Kristus, tanpa pengharapan. Tanpa Kristus, tanpa Allah. Jadi tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Kristus adalah tanpa Allah. Dengan Kristus penuh dengan pengharapan, dengan Kristus kita bersama-sama dengan Allah. Amin. Ini adalah pengertiannya, ya. Yang terakhir, tetapi sekarang, benar gak? Ini jawabannya. Jawabannya ini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi judulnya tadi apa? Dipersatukan di dalam Yesus Kristus lewat apa? Janji Allah. Janji Allah Bapa kepada Abraham, yaitu akan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi pemersatu bangsa-bangsa, pemersatu umat manusia yang ada di dunia. Ini adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah kita. Amin. Ayo kita tutup pada kita mengucapkan syukur dan doa pujian dan penyembahan. Doa syafaat. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Nyanyi bersama-sama.
berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, Raja, Raja Maha Besar, Raja mulia. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Glory, haleluya. Menyembah dengan baik. Kiara lama siandayana. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami telah memuji, kami telah menyembah, dan kami telah mendengarkan firman. Oh, sungguh indah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan, dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Tuhan telah memenangkan kami dari segala perkara. Tuhan telah memenangkan kami dari maut. Tuhan telah memenangkan kami dari penghukuman, dan membebaskan kami hidup dengan bebas, dengan merdeka. Hidup kekal menjadi milik kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih Bapa, atas kasih karunia anugerah, pertolongan, perlindungan, kekuatan, keajaiban yang dahsyat dan luar biasa.
Tuhan telah memenangkan kami atas kemenangan-Mu di kayu salib. Makasih Bapa malam hari ini atas firman-Mu. Dan kami yakin firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami membawa dampak kehidupan kami yang semakin sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat pelayanan kami yang ada di tempat ini. Tuhan tolong gereja Bethel Tabernakel yang ada di sini Tuhan. Ini bukan kemauan kami dan bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah Allah mengerjakan semua pelayanan dan pekerjaan yang ada di sini. Kiranya Tuhan akan mengerjakan semua karya gereja Bethel Tabernakel yang ada di tempat ini. Tuhan akan menjadikan banyak jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa mendengar firman, jiwa-jiwa diteguhkan, jiwa-jiwa disejukkan, jiwa-jiwa mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa. Memberkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para guru, para penginjil, tim seminari, musisi, diaken, semua altar singer yang ada di dalam gereja ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan ini. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu di sekeliling Amburawang Darat, Samboja, Kalimantan Timur, Kalimantan, bahkan Indonesia, dan seluruh negeri yang ada di mancanegara dan seluruh dunia ini. Tuhan yang memenangkan lewat kematian, kebangkitan. Tuhan menjadikan dunia ini berkemenangan. Dunia ini merdeka. Dunia ini bebas dari hukuman maut. Bebas dari neraka jahanam. Terima kasih Tuhan. Kau berkati pelayanan kami. Kau berkati Tuhan pekerjaan umat-Mu. Berbagai usaha, jenis apapun usaha. Berbagai macam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberkati negara-negara di dunia ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa. Para pemimpin bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua presiden, raja-raja, menteri-menteri, perdana menteri. Dan semuanya. Hingga rakyat jelata. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas doa dan permohonan kami. Ingin kami berdoa dan berharap supaya setiap umat, setiap manusia mengenal kasih karunia dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamatkan. Inilah doa kami malam hari ini. Saudara yang kekasih, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan dan terima damai sejahtera sukacita. Terimalah kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Terimalah hormat, kemuliaan, kebaikan, kebajikan, dan segala kekayaan. Bahkan penuh berlimpah dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya diberkati. Mari kita sama katakan. Amin. Paten.